dan sama Pak Haryo selaku tim teknis dari PUPR. Baik, sebenarnya kami dari pengawas tidak akan berbicara banyak di forum ini, tetapi yang menjadi dasar kami adalah nanti untuk rapat ini adalah yang banyak berbicara dan beraksi adalah dari kontraktor. Yang pertama, kemarin kami sudah mengeluarkan surat teguran untuk kontraktor kaitannya dengan satu, itu tenaga kerja, dua, material. Yang kami dapati untuk beberapa minggu ini yang sudah kami sarankan tiap minggu, tiap Senin kami sarankan untuk mana tenaga, sampai hari kemarin tidak ada realisasi. Nah, ini yang perlu nanti kita bahas bersama. Intinya adalah supaya kita tim ini jadi satu, karena kami merasa untuk kontraktor ini jalan sendiri, intinya tidak berjalan dengan apa yang kami tim di lapangan maupun yang di perencanaan itu tidak jalan. Jadi intinya nanti yang banyak bicara dengan kontraktor, nanti tolong Mas Ulung nanti ngendikan sesuai dengan realita. Kalau Mas Ulung tidak bisa memberi kepastian, tolong hari ini yang bisa memberi kepastian bisa ikut tadi rapat sebenarnya. Terus kemudian untuk prediksi kami sampai besok kalau tukang plafonnya masuk dan mengerjakan semua, itu masih dengan minus di 4,7. Itu kalau plafon masuk sampai hari Minggu untuk rumah dinas B, C, D, terus mes selesai, masjid juga selesai, itu masih dengan minus 4,7. Itu masih ada tambahan beberapa kecil cat interior dan eksterior. Dan ini sampai hari ini, sampai pagi kan belum datang ini tukang plafonnya. Dan waktunya kontraktor kan hanya nanti siang, terus besok, Sabtu, dan Minggu. Nah, ini mampu enggak untuk mengejar pasang plafon dengan 3 rumah dinas yang belum diselesaikan. Nah, itu mampu enggak? Gitu. Itu pertanyaan pertama. Nah, nanti trik-triknya bagaimana tolong disampaikan. Karena kami kemarin minta untuk jadwal harian per hari saja belum diberi kepastian. Nah, ini aja saya yakin ini besok jenengan telatnya lebih dari 5%. Dan sesuai ketentuan untuk keterlambatan progres di atas 70 dengan terlambat 5%, itu kami akan mengeluarkan surat teguran dan nanti juga dari BPK juga akan mengeluarkan surat teguran. Intinya pekerjaan kita di lapangan itu sebenarnya tidak berat. Cuma masalahnya itu tidak ada yang menghandle. Yang menghandle adalah pekerja dan material hanya beberapa yang sampai. Jadi belum semua tersedia dan tenaga juga nggak tersedia. Intinya mau dibawa kemana proyek kita ini? Sebenarnya nggak berat loh Mas, nggak berat. Cuma masang plafon sama ngecat, ini kok suwi banget itu loh. Saya sebagai koordinator pengawas merasa gagal. Cuma pekerjaan seperti itu kok suwimen, Mas. Nah, itu ada apa? Kalau material di lapangan nggak ada, kan jenengan bisa sharing. Terus tenaga nggak ada, bisa sharing di grup. Mungkin dari nanti rekom dari Pak Bimo, rekom dari kita, rekom dari Pak Haryo juga bisa. Jadi intinya ini komunikasi kita sudah terlambat. Dari 3 minggu yang lalu ini dari kontraktor tidak mengindahkan apa yang menjadi kekhawatiran kami. Nah, ini prediksi ini jika plafon ini selesai semua, ini belum tercat plafon selesai semua, cat interior sebagian sudah tercat, ini dengan
minusnya aja 4,7. Ya. Jadi kalau saya breakdown, Pak Darta bisa ya. di zoom Pak, di zoom sedikit. Oh ya, namun Pak, ya oke. Atau juga nanti filenya dikirim Pak ya, di share di chat nanti aja. Ini monggo jelasin. ya, jadi dari rumah dinas A kalau kita lihat kan jenengan sudah ini nih. Nah ini ada kita selesai 100% untuk yang rumah dinas A nih. Terus kalau rumah dinas A kan tinggal yang kritis toh Mas nih. Ya. Kebanyakan kurang yang kritis di rumah dinas D. Kalau rumah dinas A, plafon GRC sama Dijum ini belum semua. Itu baru kemarin pembongkaran. Nah ini kalau dengan pasang minggu ini sampai minggu, ya, ini hanya nambah 0,4 atau 0,81%. Jadi anggap saja per rumah dinas itu 1%. Kalau kita 4 cuma 4%. 4%, terus kemarin progresi jenengan di 68-an, jadi di 72. Jadi prediksi kami hanya jenengan maksimal aja 78 sampai minggu. Ya. Itu kalau tenaganya ada, materialnya ada semua. Di lembur pun maksimal segini jenengan. Nah ini jenengan telat. Soalnya Senin itu kedai pun rampung kabeh. Nah, itu plafonnya. Nah ini membuat segera nih karena beberapa keprihatinan kami ini tidak jenengan tanggapi. Kita satu tim loh Mas, jenengan yang telat, aku ya telat. Izin Mas ngawasi rutin cuma intinya cuma ganti genteng, terus plafon, gitu, mengecat, tidak ada struktur berat, gitu loh Mas. Nah, coba kemarin kalau perencanaannya diganti bongkar atap, terus ganti struktur baru, semakin nggak selesai dengan itu, gitu loh Mas. Nah, jadi di rumah dinas A dengan ngejar plafon aja gitu Mas. Ya. Terus pintu-pintu juga sebenarnya sudah bisa dipasang. Ya. Nah, ini masih prediksi kami masih belum terpasang sampai minggu. Ya, daun pintu ini. Terus di rumah dinas B sama dengan juga ngejar plafon. Ya, ngejar plafon. Kemudian prediksi kami pintu juga belum. Jadi intinya adalah di semua rumah dinas itu plafon yang utama. Kemudian jenengan bisa mulai sambil ngecat Mas. Ya. Jadi tidak usah nunggu plafon selesai terus ngecatnya carry mboten. Jadi bisa nggak bisa jenengan harus datang ke tukang cat, ya. Terus datang ke tukang plafon, ya. Terus datang ke tukang pintu. Jendela kayu ini sudah mulai dipasang. Dan nanti monggo jenengan sampaikan tukang plafon itu kendalanya di mana, materialnya kendalanya di mana, terus pintunya sampai apa. Karena ini saya dapat laporan dari tim lapangan itu pintu jenengan sudah 3 minggu yang lalu ini mulai dibuat. Nah, sampai sekarang belum selesai dipasang, ya kan? Nah, tuh. Ini jenengan sudah ada mulai yang cat plafon juga loh, di maksimal 78 gitu tadi. Saya yang cat plafon. Terus cat list plan kemarin sudah dimulai. Ya. Terus di rumah dinas C, itu sama Mas ya, jenengan juga ngejar plafon, kritisnya, sama dalam, terus yang berat di situ, kemudian cat, nih, cat-catnya, kemudian di rumah dinas D itu juga sama, jenengan ngejar plafon tritis, ya, sama catnya plafon. Nah ini jadi jenengan selaku pelaksana saya mohon standby di lapangan sampai tenaga itu pulang Mas. Ya. Ampun mandor, ampun mandor sing standby dari pelaksana maupun
jenengan sinten dari kantor yang jenengan sing bisa memberi keputusan eksekusinya cepat, tolong di lapangan. Ya. Nah, itu untuk masjid juga masih sama seperti yang kemarin, belum diapa-apakan. Ya. Nah, jenengan juga harus mendatangkan tenaga, jadi per daerah per area itu kita kasih tenaga paling enggak ya 6 orang ya, tukang plafon 3, tukang cat 3, atau tukang plafon 4, tukang cat 2, dan waktunya juga jenengan harus tambah ya. Kalau saya itu Pak Bimo, jadi monggo ini yang lebih berperan ke Mas Ulung selaku perwakilan dari kontraktor. Jadi permasalahannya kenapa? Soalnya ini pekerjaannya nggak berat, Mas. Tidak membutuhkan intinya pemikiran struktur teknis yang intinya menguras tenaga kita, teori kita enggak. Tidaknya menjenengan kei tenaga sing akeh per rumah kei tenaga rampung Mas minggu. Cuma endi tenagane gitu loh. Pun jenengan saat ini malah sampai ini apa kendalanya gitu. Jujur saya malu Mas. Pengawasan kayak gini lama loh Mas. Tolong jenengan sekarang kerjasama kita satu tim Mas. Ini untung loh, lokasinya itu tidak terekspos oleh LSM, oleh orang yang tidak dikenal, terus orang yang tidak suka akan proyek, ini tidak diekspos loh. Ini untung loh Mas. Coba kalau itu diekspos, malu semua, no. Pak Haryo selaku tim PUPR juga malu, wah. Tim teknis pengawasan kayak gini kok kontraktor itu telat lah, malu dong Mas. Jangan harus jaga wibawa orang PU juga loh Mas. Jangan sampai enggak ini. Nah ini monggo saya kembalikan kontraktor aja. Mulai pertama nanti plafon rumah dinas A mau berapa orang, rumah dinas B mau berapa orang, terus mau datang kapan. Nah, kita lakukan secara tertulis pas Zoom meeting ini. Nanti kita soroti atau kita backup di lapangan, benar nggak yang jenengan sampaikan? Karena dari kemarin jawabannya akan dikondisikan. Jadi kalau akan dikondisikan itu tidak ada kepastian untuk kita direksi. Monggo Mas Ulung yang lebih berperan di rapat ini. Kami nanti akan mengawal, membackup jenengan dari apa yang jenengan utarakan di Zoom meeting ini. Kalau satu hari ini miss, berarti hari berikutnya juga miss. Jenengan siap SCM hari Senin. Ini monggo Mas Ulung, saya sebelum Mas Ulung ini Pak, saya komentari. Matur nuwun atas analisa dari Pak Data serta evaluasi bahwa saya setuju bahwa pekerjaan ini sebetulnya simpel ya Pak ya, karena tidak melibatkan konstruksi besar itu, hanya pemasangan plafon. Nah kalau susah nyari orang plafon ya kita bantu ya Pak ya, kita carikan. Ibaratnya gitu. Nah, tetapi kan nggak bisa gitu ya. Artinya tanggung jawab sepenuhnya kan oleh pelaksana konstruksi itu. Nah, tadi poinnya sebetulnya pekerjaannya sederhana gitu ya Pak Data. Tapi kenapa kok susah dikerjakan, direalisasikan, itu ada apa? Demikian monggo Mas Ulung, saya unmute ya untuk tolong di unmute Mas, diaktifkan. Oke. Dipersilahkan kepada kontraktor yang mana hari ini Mas Ulung yang akan menyampaikannya. Juga mohon Mas disampaikan ke pimpinan ya, artinya hasil evaluasi kita itu seperti ini loh. Kita ini benar-benar serius gitu. Nah, mohon disampaikan juga ke pimpinan sebagai pemegang keputusan itu akan kualitas proyek yang sedang dilaksanakan. Nah, kalau
nanti nggak selesai dan sebagainya, ya nanti terpaksa bisa kita daftarkan ke daftar hitam gitu kan penyediaannya. Nah, monggo Mas Uling sampaikan ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Timo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Yang saya hormati khususnya untuk Pak Bimo selaku PPK, kemudian Pak Ade dan Pak Ade selaku arsitek PU, dan juga teman-teman dari tim pengawas. Di sini kami akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan progres yang ada di lapangan. Yang pertama, untuk pemasangan plafon rumah dinas untuk khususnya Tritisan itu sudah sedang berjalan, Pak. Terus untuk finishing plafon rumah dinas saya ya juga sudah sama juga sedang berjalan juga, mungkin tinggal sedikit atau berapa meter persegi lagi. Kemudian untuk sekarang juga sedang berjalan finishing ACI perpus, Pak, untuk rumah dinas A. Kemudian sekarang juga sedang berjalannya untuk pengecetan ACI perpus juga untuk rumah dinas B, C, dan D. Kemudian pengecetan dinding eksterior rumah dinas B dan MES. Untuk pintu masih fabrikasi di workshop. Terus yang berikutnya bongkaran keramik rumah dinas D dan A, Pak. Itu sudah berjalan dan sekarang sedang pemasangan pekerjaan plaster, Pak. Untuk nanti untuk penempelan keramik dinding dan keramik lantainya juga. Dan sekarang yang terakhir adalah pengecatan dasar untuk rangka kanopi, Pak. Untuk mengejar ketinggalan progres kami usahakan untuk lembur tenaga, Pak, untuk pekerjaan keramik, dan untuk plafon kami akan terus mengebus, Pak, untuk supaya untuk plafon kita push untuk mengerjakan itu biar cepat dan sesuai dengan dari Pak Sidarta, sesuai dengan progres pekerjaan yang tadi sampaikan. Mungkin sementara ini laporan progres pekerjaan kami minggu ini, Pak, yang sudah saya sampaikan. Untuk waktu kami kembalikan ke Pak Bimo dan teman-teman selaku PPK. Ya, terima kasih Mas Ulung. Kira-kira bisa selesai nggak sih di tanggal 18 itu? Saya tanya itu yang pertama. Kemudian siap nggak kita kenakan denda gitu loh. Siap nggak siap ya itu konsekuensinya kalau nanti sampai terlambat gitu loh. Dan juga tadinya ya kalau melihat kualitas pekerjaan dan kecepatan pekerjaan kan kita bisa menilai juga ya. Artinya kelanjutan proyek itu sebenarnya tidak hanya dilelang, Mas. Bisa aja kami pakai PT Primakarsa untuk kegiatan-kegiatan berikutnya ya. Nah, tapi ya kita juga melihat gitu, kita bisa menilai bagaimana cara bekerjanya gitu. Jadi Primakarsa ya, saya harapkan bagaimana caranya lah semua bisa dikerjakan sesuai dengan spesifikasi teknis. Dan juga tambahan adendum yang disetujui itu juga menjadi perhatian gitu. Ya sedikit aja, walaupun saya tidak begitu melakukan pengawasan secara detail ya. Tadi ada beberapa poin sih tambahan ya. Tadi boleh saya share ya, saya share screen sebentar. Ada beberapa masukan ini mungkin ya sifatnya minor lah. Sifatnya minor. Sifatnya minor tapi ya saya pengen tahu seperti apa gitu tanggapan dari sisi coba. Saya share screen ini. Nah, kelihatan? Nah, ini itu rank pada rumah pada mes ya, bagian depan. Nah, ini kan agak melengkung gitu. Nah, ini sudah disampaikan juga dari
teman pengawas ya, Satpam, Mas Parjono itu. Oh, gitu. Sudah disampaikan juga di awal ya udah lama itu tidak tindak lanjutin. Nah, saya nggak tahu ini seperti apa gitu kan. Kalau hal yang kecil ini aja nggak ditindaklanjuti, nah saya juga agak ragu penyelesaian proyek ini gitu. Nah ini nanti nggak tahu ditutup dengan ACP ya, apakah ketutupan atau enggak, kan seenggaknya kalau miring kayak gini kan bisa diluruskan atau dipotongkan, disambung gitu ya rangkanya itu. Nah ini seperti ini hal-hal kecil yang menurut saya juga perlu diperhatikan gitu dari sisi kontraktor. Dan juga saya ingatkan itu di bagian dinding depan rumah dinas itu kan ada acian, tapi acian kasar ya. Oh, plasteran gitu Pak. Plasteran itu kan speknya dicat ya. Speknya kan dicat. Nah ini untuk warna kan tergantung pengguna jasa ya, tergantung kami. Itu rekomendasinya dicat abu-abu tua, Mas. Dan itu ya perlu dilaksanakan ya, karena itu sudah masuk di dalam LAP gitu. Itu untuk mohon diperhatikan dua catatan itu, dan juga mohon inilah ya dalam 2 minggu ini keseriusan dari pelaksana konstruksi kami harapkan gitu, biar pelaksanaan proyek ini berjalan dengan baik gitu, lancar, nggak ada masalah gitu. Yang tadi udah disampaikan Pak Darta selaku koordinator konsultan pengawas, ya mohon itu ditindaklanjuti Mas, jenengan yang bertanggung jawab di lapangan dan Mas Iqbal ya itu benar-benar concern lah gitu. Interupsi Pak Bimo. Gimana? Untuk yang cat yang plasterannya kasaran itu kan kurang lebih kan ada 2 warna gitu Pak ya. Untuk rumah dinas B, C, dan D itu kan warnanya abu-abu. Dengan rumah dinas saya itu hitam, apakah tetap mengikuti warna yang lama aja atau? Sebentar. Sebetulnya sih bagusnya warnanya sama ya, warnanya sama. Kalau pertimbangan saya hitam itu memang lebih kelihatan lebih bagus sih, lebih janges gitu. Namun kalau terkena debu atau kotoran itu lebih terlihat kotor sebenarnya yang hitam itu. Nah, beda kalau warna abu-abu tua itu nanti kena kecipratan pasir hujan kayak gitu, dia nggak begitu kelihatan sih itu. Pertimbangan saya kalau memang dicat semua, coba saya ingin tahu masukan dari Pak Darta sebagai konsultan pengawas atau teman yang mewakili sebagai konsultan perencana, bagusnya warna apa ini untuk yang bagian plesteran yang tidak di-AJ. Kalau dari saya Pak Bimo, untuk plesteran yang tidak di-AJ kan warna kita kalem semua gitu. Ya, bagusnya juga abu-abu tua. Abu-abu tua apa ya? Dark gray ya? Ya. Mohon izin Pak Bimo, untuk rumah dinas B yang rumahnya Pak Bawono kemarin saya tanyakan itu warnanya minta warna semen untuk yang plester yang tidak di-AJ. Ya, mungkin khusus ya. Itu. Warna semen itu dark gray lah. Abu-abu. Ya, saya setuju. Kalau disamakan aja warnanya, dan itu tetap dikerjakan ya Pak kontraktor. Interupsi Pak Bimo. Itu berarti rumah dinas juga warnanya abu-abu tua juga. Ya, dari Kabalmun nggak ada request sih. Kita samakan aja ya. Gimana Pak Darta? Apa-apa Pak, samakan aja. Masa yang satu hitam, yang satu ini kan nggak sinkron nanti. Nanti dikira pengotakan Pak. Yang penting bagus aja. Menurut saya masuk sih warnanya abu-abu tua, warna semen itu. Berarti
Itu semuanya pakai warnanya abu-abu tua semua ya untuk rumah dinas A sampai di Ya, sama Iya. aja. Biar senada. Kan. ada. Kemudian belum itu pripun yang plafon, Gitu. tukang mau datang berapa, Gitu. terus kapan, nah, itu belum loh, belum pasti loh. Itu. Cuma jenengan mau berusaha mengejar keterlambatan loh. Saya Gitu, Pak. Kalau tidak ada, minum dulu, Pak. pripun Mas Ulung. Gitu, Pak. Oh, Progres pintunya, Mas. Di Nah. fotonya bisa di-share. oh, mohon maaf untuk Mas Randy deh. Anu, Mas, itu yang tahu cuma Mas Iqbal ya, yang tahu lokasinya. Soalnya saya kurang tahu lokasinya, yang biasanya moto-moto untuk fabrikasi workshop itu cuma Mas Iqbal aja. Nanti minta fotonya sama Mas Iqbal aja. Mas Ulung, ini Ya, kan rapat penting Mas. Harusnya jenengan itu wis bawa semua amunisi loh Mas. Itu piye Mas? Jenengan tenaga nggak bisa mutusi mau datang berapa. untuk plafon ya Pak ya. Nanti Nggih, kurang lebihnya untuk satu rumah itu 3 Pak. tiga nggih. Kapan mau datang? Oke, saya usahakan Senin Pak. Senin, berarti saat ini anu telat 10% loh ya. Oh, iya nih. Telat, lah kok Senin? Oh, Senin niku yang jenengan garap plafon kabeh niku telatnya 5 ya. Oke. Pasokan ya Sabtu ini lah datang Pak. Sabtu ini. Sabtu ya. Iya. Ya. Tim pengawas lapangan Sabtu pagi dicek teko mboten. Tenan lho Mas, Sabtu ya. Iya, saya usahakan Pak. Nggih. Nah, saya minta tolong ke Mas Ulung karena ini kan istilahnya walaupun gaweane gampang nih aja gampangnya nggih. Oke Pak. Dan saya minta untuk timnya jenengan, internalin jenengan mangkoordinasi dulu. Oke Pak. Nah, masa kayak pintu wae jenengan ya orang gawa amunisi Iqbal nggih mboten sharekan jenengan itu kan nggih lucu to Mas. Pintu minta ke Iqbal lah. Kula niku wah wis sing garap pinten. Nanti saya share video rapat ini ya di grup ini biar tolong di ini apa biar yang lain-lain tahu gitu. Ini aja Mas Ulung hari ini Oke Pak. mandore plafon jenengan biar ketemu tim di lapangan. Untuk tim pelaksana atau pengawas? Pengawas. Oke. Ya, ke lapangan hari ini terus ketemu. Jadi nanti minggu itu sampai opo bisa nih. Iya. Pastilah. Balen jenengan nggih kula yakin belum kontak mandore plafon mesti ya. Ya toh? Nah, gini aja siang habis Jumatan, mandor plafon suruh merapat. Kalau ada mandor cat juga suruh merapat. Sekalian pelaksanaan ini jenengan. Ya saat ini di nopo niku di ngereng-reng ning lapangan kayak. Itu berapa orang sampai minggu itu sampai apa? Ngoten nih Mas. Nggih. Nggih. Soalnya kalau nggak gitu niki ora rampung-rampung Mas. Jenengan soalnya ngomong Senin no. Tak kira saat ini wis santen tukangnya plafon wong 20 ngono minggu rampung kabeh gitu. Nah, lagi mikir cat toh kali pintu. Nah, kalau mikir cat sama pintu kan seminggu besok wis aman loh Mas. Ini kita dari tim pengawas belum checklist jenengan sing kudu diperbaiki loh niki. Soalnya ngejar biasanya jenengan ngos-ngosan. Kan tak dari checklist ini diperbaiki jenengan mumet meneh niku. Nggih. Iya Pak. Ya Mas Ulung, mohon Mas di ini ya ditindaklanjuti lah. Artinya ini poin-poin penting yang disampaikan Pak Darta tadi mohon benar-benar dilaksanakan. Terus juga kendalanya apa sih? Misalnya tukang plafonnya kok cuman sedikit itu loh. Pengen tahu juga gitu. Memang harus ditambah itu Mas. Harus selesai soalnya
nggak hanya plafon yang di tengah kan, di plafon yang pinggir-pinggir itu yang di luar itu kan juga harus segera dikerjakan itu. Mohon maaf interupsi Pak Bimo. Yeah. Sebenarnya ini kan juga dari Mother Pohon juga sedang mencari untuk bantu plafon PVC untuk rumah dinas juga Pak, itu kan sama belanja juga Pak. Jadinya datangnya agak kesiangan juga. Soalnya itu kan yang plafon PVC itu, yang Sunda plafon itu, suppliernya di Jogja itu cuma ada satu Pak, tidak ada dua atau enggak, cuma adanya satu. Itu harus ke Jalan Cokroaminoto atau kalau nggak salah. Ya, tapi kan sudah lama Mas, artinya proyek ini kan startnya ya dari awal itu loh. Artinya persiapan itu kan dari awal bisa dilaksanakan gitu. Nah, kalau baru-baru hari ini nyari ya antri gitu loh. Ya di manajemennya lah menurutku harus dievaluasi lah ya. Karena kan sesuatu yang mungkin diprediksi akan menjadi kendala di kedepannya itu harusnya dipersiapkan gitu, nggak bisa ujuk-ujuk langsung golek, ya susah gitu. Nah itu sih Mas, manajemen Mas. Nah. Baik, terakhir ya mungkin dari Pak Haryo selaku penasihat kami di bidang pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Pak Haryo, nyuwun arahannya Pak mengenai hasil yang setelah disampaikan oleh pihak pelaksana konstruksi atau kontraktor ya, dengan yang sudah disampaikan oleh Pak Darta selaku koordinator konsulan pengawas. Mohon bimbingannya Pak Haryo, bagaimana kalau misalnya sampai nggak terkejar gitu kan, nanti nggak selesai tanggal 18 Juli, nanti konsekuensinya apa aja Pak? Monggo Pak Haryo, terima kasih waktu dan kesempatan kami serahkan ke panjenengan. Nggih, matur nuwun Pak Bimo atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini kalau kami mencermati, kalau dari sisi teknis mungkin apa ya istilahnya kan ini bukan cuman ya, tapi ya pekerjaan itu tidak terlalu berat lah. Tadi sudah disampaikan juga, ini untungnya pekerjaan adalah di dalam, jadi tidak mungkin ada orang yang apa ya mengotak-atik atau memfoto dengan tiba-tiba. Beda halnya misalnya di kantor Balmon Jalan Veteran gitu ya, pekerjaan belum selesai. Karena kami beberapa kali pekerjaan itu juga di pinggir jalan itu ada papan nama. Nah, dari sisi papan nama itu kadang loh ya, ada yang LSM iseng gitu ya. Ini sudah mau selesai kok pekerjaannya masih sekian persen. Atau nanti kalau sudah tinggal 1-2 hari menjelang PHO, itu juga kadang ada yang iseng moto di papan proyeknya seperti ini, kok ini belum selesai. Ini sebenarnya pekerjaan kan tidak terlalu berat lagi, dan kondisi cuaca juga masih mendukung ya, tidak ada hujan terus-menerus, kemudian ya istilahnya tidak ada terkendala apapun, tidak ada kendala pengiriman material ke lokasi, juga lokasinya mudah. Kemudian dari sisi cuaca juga tidak ada kendala. Kemudian pekerjaan yang dibutuhkan juga istilahnya bukan pekerjaan yang spesifik. Jadi katakan misalnya tukang tim, biasanya kan tukang itu tim ya, satu tim misalnya 5-10 orang. Tukang tim A itu tidak bisa mengerjakan karena halangan suatu hal, misalnya di desa ada tanam atau ada apa, biasanya kan alasan tukang seperti itu ya, mudik lama itu nunggu tanam sih gitu ya, itu bisa digantikan dengan tim tukang yang lain gitu loh. Mungkin karena ini waktunya sudah urgent, tanggal 17 atau 18 PHO-nya. 18. 16 Pak, 18 Juli. 16 hari. Ya. Kalau bagi kami 16 hari itu sudah harusnya sudah benar-benar hanya finishing, hanya merapikan saja, bukan masih memasang-masang gitu loh.
Nah, ini mohon ya apa namanya kegiatan hariannya, tapi sepertinya di rapat yang 2 minggu yang lalu itu sudah ya, maksudnya hari ini mau apa sehingga progresnya meningkat sekian persen untuk dalam 1 minggu. Nah, belum tercapai ya gimana ya, harusnya memang kontraktor maupun dari kami dari PU maupun dari Pak Bimo dari Balmon ya cuman mohon percepatannya lah. Untuk teknis di lapangannya memang ini harus ada action dari kontraktor dan mungkin diikuhke dari pengawasnya. Ini berarti kan tinggal 2 minggu. Berarti minggu depan targetnya progres berapa persen ini kalau dari kontraktor sendiri? Minggu depan. Akhir minggu ini dulu. Besok. Ini kan tadi yang disampaikan berarti kan progres yang kemarin ya. Minggu kemarin. Minggu besok bisa mencapai berapa persen kalau dari kontraktor? 85, Pak. Berapa? 85% kurang lebih. 85%. Berarti kalau 85% di minggu besok itu harinya kan tinggal ini Jumat, Sabtu, Minggu. Itu untuk mencapai 85% masih kurang ngerjakan Pak. Plafon tadi itu. Plafon termasuk PVC plafon itu. Ini kan juga ada tambahan untuk kanopi kan barang-barang seperti balvalum dan balvalum bening sudah onset Pak. Plafon sama PVC plafon sudah onset belum? Plafon sama PVC plafonnya? Belum Pak. Cuma yang balvalumnya saja yang baru onset sama Senin besok kami sudah onset Pak. Berarti yang plafon sama PVC plafon tidak bisa onset sebelum hari Minggu, berarti hari Senin gitu? Iya, kurang lebihnya sekian gitu Pak. Dengan berpindahnya ke hari Senin, berarti target hari Minggu 85% tercapai nggak? Atau meleset jadi berapa? Saya usahakan kalau minim 83 Pak. 83. Tapi saya maksimalkan sampai 85. Saya usahakan semaksimal mungkin 85%. Oke, diambil 83 sampai 85% ya, saya ambil 83 misalnya 83. Kemudian hari Minggu depannya, sekarang kan tanggal 2, 4 berarti tambah 7, tanggal 11, Minggu tanggal 11, 90 berapa? Mungkin 90 itu, 90-an persen. 90-an persen. Nah itu berarti harus hari per harinya harus dilaporkan ke Pak PPK itu Pak, karena itu sudah minggu terakhir, berarti kan hari Minggu 11 berarti ke depannya pas hari Minggunya udah PHO itu. Nah mungkin seperti itu lah. Kemudian yang kemarin saya sampaikan dari sisi administrasinya itu yang mengerjakan orang yang sama di lapangan atau enggak. Nah itu mohon sudah dicicil untuk laporan harian, bulanan itu harus sudah dicicil. Kemudian as-built drawing-nya juga sudah mulai disiapkan karena ini kan waktu tinggal 2 minggu. Ya memang kalau idealnya selesai fisik pekerjaan itu selesai administrasi. Tapi memang tidak menutup kemungkinan mungkin ada kelonggaran waktu dari Balmon, tapi ya dari Pak PPK ya ada kelonggarannya sampai kalau di kami biasanya kalau untuk proyek-proyek yang sekitar 2 bulanan untuk administrasi maksimal di akhir bulannya. Jadi misalnya ya kami masih memberi toleransi itu maksimal 2 minggu setelah proyek ini selesai, semua administrasi mengenai laporan harian, mingguan maupun bulanan itu maksimal selesai. Jadi di akhir Juli ini selesai semua. Kemudian terkait dengan masalah misalnya tadi ya Pak Bimo, misalnya tidak terselesaikan di 18 Juli, ingatan ya Pak Bimo. Itu harus dikembalikan pada apa yang tercantum di kontrak. Di kontrak kemarin menyebutkan bahwa
denda 1 per mil per hari dari total kontrak ya. Ya, nggih, Pak. Dari total, keseluruhan. Ya. berarti total kontraknya kan 400. 1 per milnya berarti 400.000. Ya, ini apa ya? 400.000. Konsekuensi yang harus diambil jikalau nanti memang terjadi kemunduran. Tetapi harapan dari Balmond tentunya juga tidak mengharapkan denda tersebut, karena denda itu juga bukan siapa-siapa, buat siapa-siapa. Denda itu buat dimasukkan ke kas negara. Dari Pak Bimo, Balmond, ataupun dari manapun juga tidak akan menerima denda itu. Tetapi dari sisi prestasinya Balmond, kemudian dari prestasi kinerja kontraktor, ya semua kinerja tim kita di sini, dari kontraktor, pengawas, perencana, dari advisor teknis, balai dari Balmond sendiri, itu kan kita kan satu tim. Apabila terjadi keterlibatan atau ada dendanya, yang kita cari kan bukan dendanya, tapi kan prestasi kerjanya yang harus tepat waktu sebenarnya. Ya, tapi apabila sampai itu terjadi, ya memang pilihan yang paling realistis dan paling aman pada saat diaudit adalah dengan denda tersebut, karena sesuai dengan aturan. Tetapi ya harapannya ya jangan terlalu lama lah, misalnya sampai terdenda ya paling 3 hari gitu aja gitu. Jangan sampai terlalu lama-lama sekali gitu loh. Apalagi untuk pekerjaan yang tidak terlalu berat, tidak ada kendala lokasi, tidak ada kendala apapun, tidak ada kendala cuaca, tidak ada force majeure apapun. Dan ini kan juga walaupun masa pandemi juga alhamdulillah tidak ada kondisi apapun gitu loh. Karena ada adendum juga, nanti kan juga pada saat audit kasihan dari Pak Bimo, nanti dipertanyakan kok ada adendum, kok malah masih molor lagi waktunya, ada denda segala. Nah itu kan hal yang bertolak belakang. Kenapa kok ada adendum? Kalau misalnya tahu akan molor, jangan di adendum. Itu nanti pasti akan jadi pertanyaan juga. Mungkin secara normatif itu Pak Bimo, sebenarnya kalau memang bisa itu tolong dipercepat dari sisi pengiriman materialnya, kemudian yang biasanya misalnya jam 8 sampai jam 4 sore, jam kerjanya 8 sampai 4 apa 8 sampai 5 tukangnya, Pak? 8 sampai jam 4 sore. 8 sampai jam 4 sore. Sampai jam 4 sore. Mungkin Mbok minta tolong kalau memungkinkan, ini kalau memungkinkan ya, karena di beberapa proyek juga ada yang memungkinkan, ada yang tidak. Kalau memungkinkan, ini dibikin tambahan shift atau tambahan lembur dari pagi jam 5:30 sore, jadi pas masih terang ya, atau jam 6 sampai jam 6. Dengan kompensasi memang si tukang itu juga diberi tambahan lembur. Karena hitungannya hampir sama Pak, bertukang 2 jam di depan, 2 jam di belakang, 4 jam 1 hari ditambahi lembur tukang, dibanding dengan Bapak nanti kontraktor membayar denda. Itu hitungannya hampir-hampir mirip, tetapi dari sisi prestasi satu tim kita semua, itu lebih bagus daripada denda. Mungkin mekaten Pak Bimo, akhir dari kesimpulan saya, lebih baik nambah jam tukang dan mempercepat material daripada membayar denda yang dikeluarkan oleh kontraktor sama, kita juga tidak ada untungnya, itu juga untuk kas negara, tetapi dari prestasi yang masih bisa kita kejar, ini 2 minggu ini masih bisa kita kejar. Mekaten Pak Bimo, matur nuwun. Oke, terima kasih sekali Pak Arya atas analisa dan evaluasi serta sarannya, bagus sekali ya. Makaten Pak Kontraktor Mas Ulung dari Pak Haryo, sarannya seperti itu. Kalau memang tidak memungkinkan untuk selesai di batas akhir waktu pelaksanaan pekerjaan dan itu akhirnya nanti kita repot melakukan denda,
yang nantinya sama aja biayanya gitu kan. Kalau bisa cabangnya ditambahi lembur tukangnya, ditambahi penangkapannya, gitu kan, supaya juga kita proses pembayarannya cepat gitu loh. Ini udah telat, denda pembayarannya mundur lagi gitu kan. Ya, mendingan bisa dipercepat, prestasi pekerjaan juga bagus, dan juga bisa mengerjakan proyek-proyek lainnya gitu dari sisi pelaksanaan konstruksi. Nah itu mungkin Pak Ulung, Pak Dita, tadi masukan terakhir komunitas dari Pak Haryo seperti itu ya. Terus juga, nah itu kayak keramik kamar mandi itu juga belum hadir ya. Sudah datang belum itu? Kemarin saya tanya ke tukangnya katanya, lah ini belum datang ya Pak keramiknya, gimana mau kita pasang gitu kan? Ya, nah itu ya, mohonlah diberi solusi gitu di lapangan. Artinya ada juga tukang yang siap, cuman bahannya yang belum siap gitu kan. Salah satu kendala di lapangan seperti itu. Kiranya demikian, Mas Ulung, kira-kira mau ditanggapi lanjutan? Nah. Untuk untuk sementara saya belum bisa menanggapi, belum bisa ditanggapi, Pak. Ya, tolong kalau memang jenengan bukan sebagai penentu keputusan, ya ini tolong disampaikan dengan jelas kepada pimpinan gitu ya, bahwa ya kita minta keseriusan dari pihak pelaksana konstruksi itu. Ya, saya juga udah dengar tadi konsekuensinya seperti apa itu kan, denda ya. Ya sudah, kita secara aturan aja gitu. Terima kasih juga saran tadi Pak, bahwa iya memang benar ini ditambah adendum kok malah adendum itu kan di situ ada pengurangan pekerjaan yang tidak perlu itu kan, hasil pengecekan mutual check di lapangan. Ada juga penambahan pekerjaan yang perlu. Nah, dengan adanya adendum ini kan otomatis lebih matang lah ya pekerjaannya. Ya harusnya dengan analisa yang lebih matang ini menghasilkan pelaksanaan progres pekerjaan yang juga harusnya sesuai dengan target gitu loh. Itu masa kita adendum malah amburadul di belakangnya, itu kan juga nggak bagus gitu. Saya sebagai PPK juga ini perencanaannya juga kurang bagus gitu dinilai dari auditor. Demikian Bapak-bapak sekalian, matur nuwun atas urun rembuknya masukan dari sisi pengawasan, dari sisi penasihat kami Pak Haryo, matur sembah nuwun atas sarannya Pak. Mantap nggih. Misami Pak, materinya belum di-share ya Mas, atau di WA group nanti ya mungkin ya? Ada Pak, dari Pak Data udah share di ini. Ya nanti nanti di share di, kalau untuk absen udah ya Pak ya. Ini sudah. Saya kirim link rekapitulasi absen, mohon konsultan pengawas ya untuk mencetaknya tadi dalam bentuk Excel itu ya. Di link tersebut bisa di-download di Google Doc itu yang saya share di halaman chat. Nuwun sewu Pak Bimo, saya tadi nge-chat cuma sekali Pak, dan saya tertulis 2 kali ya. Mungkin yang satu tolong dihapus. Oke. Nanti. Sekalian mohon ditambahkan Pak Adik ya Pak ya. Adik sama nama saya bawah diganti Pak Adik aja itu. Nama saya bawah diganti Pak Adik aja. Oke. Monggo nanti untuk rekapitulasi kehadiran rapat ini ya, untuk konsultan pengawas untuk dilakukan penyusunan dokumen absensinya. Baik, tidak lama tapi cukup padat ini kontennya. Matur sembah nuwun atas kehadiran Bapak sekalian, walaupun secara online tidak mengurangi esensi dari rapat hari ini, dan juga poin-poin tadi saya berharap bisa diserap, dilaksanakan dan disampaikan juga ke pimpinan Mas selaku pengambil keputusan ya.
ada masukan dari yang lain sebelum saya tutup? Pak. Cukup? Iya. Oke, cukup. Mas Nugroho minta bantuannya Mas ya, diawasi terus, diberi masukan teruslah teman-teman di lapangan. Oke, baik. Demikian rapat evaluasi keempat atas pelaksanaan renovasi gedung dan bangunan Rumah Jabatan Balmongan Jogja. Sudah kita laksanakan dan juga sudah kita ambil poin-poin pentingnya untuk dapat dilaksanakan dan ditindaklanjuti oleh kontraktor. Jika ada perkataan kami maupun bapak-bapak sekalian di sini yang kurang berkenan di hati semuanya ya, termasuk Mas Ulung, mohon dimaafkan karena ini hanya semata-mata untuk membuat pelaksanaan pekerjaan konstruksi ini bisa terlaksana sesuai dengan hasil yang diharapkan. Demikian Mas Ulung, ya kita tetap jaga profesional ya kan, demi yang baik gitu kan. Ini tidak ada hard feeling, tidak ada marah, atau ini murni kita evaluasi bersama gitu, supaya ya apa yang kita harapkan bisa tercapai bersama. Ya, yang mana dapat membawa kebaikan baik dari sisi pemilik pekerjaan kami Balmongan Jogja, dari sisi pelaksana konstruksi, dari sisi pengawas itu bisa memberikan manfaat berupa ya prestasi kita gitu, prestasi kerja kita. Demikian rapat kali ini saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau perkataan dari saya pribadi yang kurang berkenan bagi bapak-bapak sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Mungkin apakah perlu rapat lagi ya Pak Darta? Masih ada? Senin kita Zoom lagi Pak. Oke, Senin Zoom lagi ya? Atau Senin? Senin Selasa bisa, monggo. Enggak terlalu cepat. Pak Haryo, saran kira-kira kapan Pak kita rapat lagi? Mungkin melihat aja nanti urgensinya aja Pak, urgensinya kalau dari pengawas maupun kontraktor membutuhkan yang urgensi itu monggo saja mau dilaksanakan Zoom Senin Selasa monggo. Cuman kalau misalnya dirasa urgensinya masih bisa lewat WA group dulu. Tapi kalau memang harus ketemu lewat Zoom kami direct saja Pak. Oke, baik, nggih. Itu yang penting nuwun sewu Pak. Tadi misalnya target di hari Minggu, besok kan 85%, tetapi karena plafon dan listnya belum datang hari Senin, sehingga meleset mungkin 83, tapi akan dikejar 85. Nah, mungkin yang penting dilaporkan di WA Group itu kedatangan plafon itu, karena itu progresnya agak lumayan. Kalau Senin sudah datang, mungkin tolong difoto, dikirim ke WA Group, orang datang gitu. Kalau target 83 sampai Senin, sampai Minggu besok itu plafon macet, interior terpasang semua loh Mas. Kalau jenengan tadi 85, berarti hari ini sudah ada event banyak loh ya. Makanya nanti saya lihat kondisi hari Minggu Pak. Kalau Minggu belum ada peningkatan, kita Senin minta waktu untuk Zoom, Senin atau Selasa. Karena ini waktunya sudah tidak ada. Ya. Kalau di kondisi lapangan hari Minggu itu terkendali, mungkin hari Senin Selasa kita tidak minta Zoom, tidak apa-apa. Mungkin hari Rabu atau Kamis. Baik, saya setuju atas masukan Pak Darta dan Pak Haryo, melihat urgensinya dan juga melihat respon dari kontraktor. Demikian saya rasa cukup. Nanti link apabila dibutuhkan, link Zoom akan kita share kembali melalui WA grup kita. Demikian rapat kami tutup. Sebelumnya bisa minta ini dulu. Aktifkan kamera semua, saya mau capture.
foto bersama. Pak Nugroho kameranya dibalik. Ya. Ini Mas Randy, Mas Randy. Mas Randy. Oke. Satu lagi nih. Oh, enggak ada ya, udah ya. Oke, 1, 2, 3 saya capture. Oke, lagi lepas masker. 1, 2, 3. Sebentar, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Rapat kami tutup. Kami akhiri dengan ucapan Alhamdulillah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya N, Pak. Rapatnya matur sembah nuwun atas partisipasi Bapak-Bapak sekalian. Nuwun Mas Ulung. Pak Nugroho, Pak Harjo, Mas Randy, Pak Darta, sampai jumpa lagi. Kita secara online, ya. Sehat-sehat semua. Jaga prokes, jaga kesehatan. Amin. Assalamualaikum.